Bro, apa kira-kira keuntungan punya rumah sendiri? Oke. Menurut kami pribadi ya, rumah kan ada pengertian apa keuntungan punya rumah sendiri ya. Rumah itu dalam ilmu ekonomi ada suatu kebutuhan primer ya. Yang kita tahu bahwa kebutuhan primer itu ada sandang, pangan, dan papan ya. Salah satu ada rumah. Dan rumah dalam Islam, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ya, ayat 80. Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah sebagai tempat ketenangan. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa keuntungan punya rumah itu bahwa kita akan mendapat suatu ketenangan, suatu kedamaian, ada juga inspirasi dan juga energi dalam rumah kan. Nah, dari situ juga dapat disimpulkan bahwa fungsi rumah dalam Islam itu ada beberapa ya. Yang dari sini mungkin akan kami bahas 8. Dari 8 ini menurut kami kalau kita mencari suatu keuntungan pasti kita akan bahas masalah fungsi kan, layaknya motor kan. Apa keuntungan punya motor ini? Kita pasti akan membandingkan fungsinya kan, benar kan? Contoh motor bebek, motor yang cc-nya besar itu kita pasti akan bahas masalah fungsi rumah. Dari situ kita dapat keuntungan dari punya rumah itu. Nah dari situ kita bahas dalam Islam pertama. Fungsi rumah itu adalah sebagai al-musholla ya. Jadi sebagai tempat rumah ibadah untuk kita. Di sini saya sudah berkeluarga kan. Jadi menurut saya keuntungan punya rumah sendiri itu ya untuk kita beribadah lebih tenang, lebih nyaman ya. Kita mau sholat tahajud, kita nggak takut lagi apakah ganggu mertua kita atau orang tua kita yang sedang tidur kan. Jadi lebih bebas kita dalam beribadah, terutama ibadah sunnah kan. Karena kita laki-laki wajibnya di masjid. Dan yang kedua menurut Islam fungsi dari rumah itu yaitu sebagai al-madrasah ya, sebagai sekolah. Nah kita tahu kan di rumah itu harusnya kita selalu memimpin anak kita, istri kita itu pure kita yang mendidik kan. Jadi pendidikan pertama anak itu adalah di rumah kita. Nah karena itu sangat bisa dikatakan keuntungan utama. Salah satu keuntungan dari punya rumah sendiri kita bisa menentukan pendidikan untuk anak kita. Kita mau keras secara ngajar atau secara lembut, secara Islam atau secara apapun, di situ hak kita. Sebab karena kita punya rumah sendiri. Tapi kalau kita dengan mertua, pasti ada campur tangan mereka. Kita memaksa anak kita untuk mandiri, orang tua kita kasihan. Mungkin dalam Islam umur 7 tahun sudah wajib, umur 7 tahun sudah wajib beribadah kan. Mungkin cara kita mungkin agak berbeda cara mengajar kan. Ketiga, dalam Islam itu ada yang namanya al-junnah ya, sebagai benteng. Jadi fungsi rumah menurut kami dari suatu itu bahwa rumah itu berfungsi untuk membentengi ataupun melindungi keluarga kita. Jadi wajib kita punya sendiri sebagai perlindungan untuk keluarga kita ya. Dari kita bisa memilih kan, karena tidak seluruh dari keluarga itu orangnya karakternya sama seperti kita, bro. Nah kan, mungkin ada dari adik-beradik kita nih yang temperamentalnya tinggi, cara mendidik anaknya keras mungkin kan. Nah karena itu salah satu fungsi rumah wajib bagi kita untuk punya rumah sendiri sebagai untuk melindungi anak dan istri kita. Jangan sampai terpengaruh dengan gaya adik-beradik atau kan ataupun gaya-gaya mamang bibi kita dalam mendidik ataupun mendidik anak dan istrinya. Dan berikutnya menurut kami dalam Islam itu fungsi rumah itu sebagai al-muskana atau al-maskana, yaitu untuk pelipur lara ataupun pelepas penat ya. Kita semua di era sekarang ini sudah tahu kan capeknya kerja kan. Mungkin kalau kita di rumah mertua yang jelas kita nggak bebas pulang kerja, mungkin kita mau guling ya, guling-guling kalau bahasa kita ya. Kita mau rebahan, pasti mertua kita agak segan lah, pasti kita segan dengan orang tua kita kan. Pakai celana pendek, pakai tank top, pasti nggak semua orang tua tuh pasti pola pikirnya berbeda-beda ya. Mungkin kita dianggap nggak sopan, kita memakai celana pendek, ada mereka kita guling-guling nggak sopan kan. Tapi kalau kita punya rumah sendiri ya bebas, karena kita capek kan, guling-guling, mau berantakan rumah sendiri, karena kita yang lebih tahu tentang keadaan kita kan. Nah, kan itu lebih bagus kita punya rumah sendiri, kita membatasi apapun kegiatan kita dengan orang tua kita, jangan sampai mengganggu mereka kan. Berikut lagi menurut kami, mungkin kita semua tahu kan, fungsi rumah tuh kalau dalam Islam al-maulud. Jadi untuk memperbanyak keturunan ya, mungkin itu nggak usah kita jelasin. Nah itu salah satu keuntungan punya rumah sendiri.
Mungkin berikutnya ada kali dalam Islam namanya al-mahya as-sunnah ya. Jadi untuk menghidupkan sunnah-sunnah, baik itu sholat malam, sholat duha, kita mau tilawah kan, ataupun membaca Al-Quran. Karena nggak semua kalau kita tempat mertua pasti kita beda lah pasti dengan mertua kan. Maksud orang tua sendiri kadang beda, kita mau sholat malam, mau ngaji, kadang kita ngaji bersuara, takutnya mengganggu waktu mereka istirahat. Karena kita semua punya kepentingan kan. Yang berikutnya menurut kami sih dalam Islam fungsi rumah itu sebagai al-markas ya. Jadi sebagai tempat untuk mempersiapkan generasi kita berikutnya. Jadi harusnya kita totalitas ya dalam mempersiapkan generasi kita berikutnya. Terutama anak-anak kita kan, cara kita mendidik dalam Islam kan dari ajarkan umur 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 7, 7 sampai 14 kan. Jadi kalau bisa pure murni kita punya pendirinya sendiri, generasi kita ini, anak kita ini mau kita persiapkan sebagai apa ke depannya kan, harus jadi sejak dini. Dan itu harus menurut kami sih harus dengan totalitas, dengan punya rumah sendiri. Karena kalau kita gabung dengan mertua, hal itu tak akan terjadi. Karena pola pikir kita pasti berbeda, walaupun dengan orang tua sendiri, kadang dengan kakak beradik pun pola pikir kita berbeda kan. Karena itu menurut kami sedikit wajib ataupun harus memaksakan diri kita harus punya rumah. Apalagi kalau sudah tahap sudah menikah. Karena kadang ada yang ngomong, kadang ada yang bicara bahwa lebih baik ngontrak daripada tinggal dengan mertua kan. Emang itu benar kalau tujuan dia untuk mendidik kan. Tapi kalau tujuan dia cuma gengsi, lebih baik pertahankan dulu kan. Karena menurut kami istri kita itu sudah lama dibesarkan oleh orang tuanya. Jadi kita butuh pendekatan yang baik untuk mengajak dia berumah tangga sendiri kan. Yang ke-8 menurut kami ada yang namanya al-marham ya. Salah satu fungsi dari rumah itu yaitu untuk menyambung silaturahmi, baik itu dengan tetangga maupun dengan adik-beradik ya. Itu menjadi selama dan hadis Nabi ada yang mengatakan bahwa ada 4 hal yang membawa kebahagiaan untuk kita ya. 1 perempuan soleha, 2 rumah yang luas, 3 tetangga yang baik, dan 4 kendaraan yang enak. Jadi menurut kami itulah keuntungan yang kita dapat dari memiliki rumah sendiri. Jadi bagi yang pemikiran silakan, yang nggak pemikiran silakan kan, karena kami di sini berpatokan dengan apa yang kami yakini ya. Itulah bahwa keuntungan kita punya rumah sendiri. Terima kasih.